Hai teman-teman semuanya, saya Joshua Hovian. Jadi pada vlog kali ini saya akan ngajak kalian sharing aja ya teman-teman. Dan saya akan ngambil salah satu topik obrolan yang cukup seru, yaitu apakah dampak dari kondisi broken home kepada anak. Nah, kira-kira apa nih dampaknya? Sebelum kita masuk ke topik bahasan yang lebih lanjut, ada baiknya bila kalian punya pendapat tentang topik obrolan kita hari ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian pernah mengalami kondisi broken home di dalam keluarga kalian, kalian boleh sharingkan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Nah, kita akan masuk ke topik obrolan yang lebih dalam. Jadi sebelum kita membahas kira-kira apa dampaknya, tapi tahu nggak kalian, apa sih broken home itu? Nah, broken home itu tidak melulu berbicara tentang perceraian yang terjadi di dalam keluarga, teman-teman. Tapi bisa saja terjadi konflik di dalam rumah tangga, pertengkaran yang tidak ada habisnya, terus juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terus terjadi suasana di dalam keluarga yang tidak kondusif. Hal itu mengakibatkan anak yang menjadi korban, teman-teman. Jadi ketika anak itu mendengarkan orang tuanya berkelahi, orang tuanya marah-marah, itu tentu akan memberikan dampak tersendiri bagi seorang anak, teman-teman, kayak gitu. Jadi penting bagi kita sebagai orang tua, apalagi kalian sudah mempunyai anak yang sudah usia kira-kira di atas 2 tahun, yang sudah mulai bisa merespon, sudah bisa mulai berpikir, itu akan sangat-sangat berpengaruh, teman-teman. Jadi bagi kalian orang tua, apapun yang kalian lakukan di dalam keluarga kalian itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi akan lebih baik apabila kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Nah, sebelum kita ke arah sana, teman-teman, jadi untuk keluarga yang broken home itu tidak sedikit ya teman-teman di Indonesia ini. Bahkan angka perceraian setiap tahun terus meningkat teman-teman. Jadi banyak faktor yang terjadi teman-teman. Tapi kita tidak akan membahas tentang faktor perceraian karena kita balik fokus ke topik kita, karena kita akan membahas dampak dari keluarga yang broken home ini tadi, teman-teman. Dampaknya apa sih kepada anak-anak? Nah, jadi kayak gini teman-teman. Ketika ada suatu keluarga yang broken home, terus sering terjadi perkelahian atau pertikaian di dalam rumah tangganya, ketika anak itu mendengarkan mendengarkan perkelahian dari orang tuanya, maka itu akan membuat mental dari anak ini sedikit terganggu, teman-teman. Emosinya akan menjadi lebih labil, teman-teman. Nah, ini berpengaruh banget dengan emosi sang anak. Anak akan menjadi cepat marah, dia akan menjadi mudah menirukan, karena anak di usia muda itu sangat haus untuk merespon keadaan, teman-teman. Jadi ketika keadaannya itu dia lihat bahwa keadaannya seperti itu, cara bapaknya marah-marah, cara ibunya marah-marah, maka itu akan terbawa, teman-teman. Jadi dia menganggap bahwa itu adalah hal yang harus dipelajari secara alam bawah sadarnya dia, teman-teman. Sehingga emosi dari seorang anak ini juga akan ikutan labil, teman-teman. Dia akan menjadi cepat marah juga, dia akan menjadi mudah agresif, teman-teman. Itu dari segi emosional. Dari segi pendidikan mungkin dia juga bisa terganggu, teman-teman. Secara prestasinya menurun karena mungkin dia kepikiran secara orang tuanya, orang tuaku kok gini, orang tuaku kok gitu. Itu membuat, ya, ada juga beberapa anak yang memang tidak terganggu, tapi sebagian besar akan terganggu prestasinya, teman-teman. Karena itu tadi, orang tuanya tidak kompak, teman-teman. Jadi kalau misalnya orang tuanya kompak, bisa mengarahkan anaknya, memberi pelajaran kepada anaknya, bantu ada PR atau apa, bisa membantu anaknya. Tapi kalau misalnya kondisi broken home, anaknya udah terlantar, mau ngapain aja orang tua sudah nggak peduli, teman-teman. Dan lagi-lagi, kalau misalnya kondisi broken home, sekali lagi anak yang akan menjadi korban, teman-teman. Jadi tidak hanya emosional, prestasi, dan juga anak bisa menjadi agresif, teman-teman. Karena ketika dia melihat pertikaian di dalam rumah tangga, dia bisa saja sangat-sangat besar kemungkinannya dia akan melakukan perundungan ketika dia bertemu temannya di sekolah, teman-teman. Makanya tidak sedikit juga anak-anak yang nakal di sekolah, yang melakukan korban bullying, yang melakukan korban yang sering mukulin temannya, atau misalnya ngejek-ngejek temannya, atau melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Malah terkadang itu adalah anak-anak yang harus kita kasihani, teman-teman, karena kemungkinan besar di dalam keluarganya itu mengalami broken home, teman-teman, seperti itu. Nah, lalu selain 3 dampak yang saya jelaskan tadi, ada juga dampaknya secara gender, teman-teman. Jadi gini,
Tapi disclaimer dulu ya, jadi ini adalah berdasarkan experience, jadi berdasarkan pengalaman yang pernah saya lihat dan yang pernah saya alami di beberapa teman saya. Jadi ini bukan secara riset, jadi disclaimer dulu. Nah, secara experience, pengalaman, saya pernah bertemu beberapa kali teman dan yang memang mengalami broken home juga. Jadi ternyata gender ini juga berpengaruh, teman-teman. Nah, apa itu? Jadi seperti ini. Apabila di dalam kondisi keluarga yang broken home, yang bermasalah ini adalah misalnya si ibu. Nah, lalu ketika anaknya ini laki-laki, nah ini akan sangat-sangat berpengaruh ketika anak ini nanti dewasa. Karena ibunya yang bermasalah dulunya, maka ketika dia dewasa, sang anak ini akan melihat bahwa pasangannya ini seperti karakter ibunya, teman-teman. Dia akan menjadi sulit mempercayai. Misalnya ibunya dulu suka selingkuh, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ketika anak ini bertumbuh dewasa, gambaran karakter dari ibunya ini sangat-sangat berpengaruh ke dia. Nah, itulah hal yang membuat sang anak ini akhirnya ketika dewasa, mungkin ketika dia punya pacar nantinya, dia akan lebih posesif, dia akan lebih agresif, teman-teman. Karena dia merasa bahwa gambaran wanita itu adalah seperti ibunya. Karena dulu ibunya mungkin bermasalah, ibunya suka selingkuh dan segala macam. Akhirnya dia menjadi cowok yang posesif, teman-teman. Terlalu posesif, bahkan terlalu posesif. Karena itu bisa saja dari latar belakangnya tadi, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kebalikannya nih, apabila suatu keluarga yang broken home, lalu yang bermasalah ini bapaknya, lalu mereka punya anak perempuan. Nah, ini beda lagi, teman-teman. Jadi ketika si anak perempuan ini tumbuh dewasa, gambaran dari seorang laki-laki ini sudah rusak juga, teman-teman, karena figur kebapaannya ini tadi sudah rusak. Akhirnya dia membayangkan seorang pria itu bahwa pria itu kayak gitu. Jadi dia menganggap rendah pria, sehingga tidak jarang juga cewek yang suka gonta-ganti pasangan, teman-teman. Gonta-ganti pasangan karena dia tidak menemukan figur seorang bapak, dan dia merasa bahwa figur laki-laki itu adalah figur yang derajatnya rendah kayak gitu, karena dia menganggap bahwa bapak saya dulu kayak gitu. Jadi ada suatu perasaan untuk pengen balas dendam kayak gitu, teman-teman. Pengen balas dendam karena bapak saya kayak gitu. Ya udah, mulai sekarang saya mempermainkan laki-laki gitu. Jadi nggak sedikit juga cewek yang suka main perempuan kayak gitu. Cewek suka main perempuan. Lesbian. Salah. Jadi maksudnya cewek yang suka main laki-laki kayak gitu, teman-teman. Itu nggak sedikit yang memang backgroundnya karena broken home, karena figur kebapaannya ini sudah nggak ada. Dia melihat laki-laki, gambaran laki-laki itu rusak banget, teman-teman. Tapi beda cerita apabila suatu keluarga itu utuh, penuh kasih sayang, penuh sukacita, di dalam keluarga itu harmonis, itu akan membangkitkan anak-anak yang nantinya akan lebih dewasa, penuh kasih sayang, saling menyayangi kayak gitu, teman-teman. Jadi berdampak banget secara gender kalau misalnya bapak bermasalah punya anak perempuan, atau yang ibu bermasalah punya anak yang laki-laki, teman-teman. Lalu kalau kebalikannya bagaimana? Jadi kayak misalnya nih, keluarga yang bapaknya bermasalah tetapi anaknya cowok kayak gitu, teman-teman. Nah, ini dampaknya kebalikan, teman-teman. Jadi gini, rata-rata kalau misalnya dalam suatu keluarga yang bapak yang bermasalah, bapaknya yang suka selingkuh misalnya, lalu dia punya anaknya laki-laki, maka anak laki-lakinya ini ketika dewasa nanti, kebanyakan ya, teman-teman, kebanyakan dia akan lebih menghargai pasangannya, dia akan lebih menghargai ibunya, teman-teman, karena dia menganggap bahwa ibu saya dulu sudah mengalami penderitaan yang sangat besar. Jadi ketika saya memiliki pasangan, saya akan menjaga ibu saya sebagaimana jadi ketika dia sudah besar, dia akan menjaga pasangannya sebagaimana dia menjaga hati ibunya, teman-teman. Jadi dia memperlakukan pasangannya sebagaimana memperlakukan ibunya, karena dia merasa bahwa dulu ibunya sudah sangat-sangat menderita, teman-teman. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya suatu keluarga yang broken home, yang bermasalah ayah, lalu punya anak laki-laki, biasanya anak laki-lakinya nih akan tumbuh lebih setia ya, teman-teman. Dan dia akan membalaskan dendam kepada ayahnya dengan cara bahwa, lihat aja, aku akan menjadi seorang pria yang lebih berhasil, akan kutunjukkan bagaimana caranya untuk setia. Nah, biasanya kayak gitu, teman-teman. Lalu bagaimana apabila
Kebalikannya juga, keluarga broken home misalnya ibunya nih yang bermasalah, lalu punya anak yang perempuan, dia akan rata-rata juga mengalami hal yang sama teman-teman. Maka dia akan mencari seorang laki-laki itu, dia akan lebih penuh kasih teman-teman, dia akan lebih penuh sayang kayak gitu, penuh kasih, karena dia merasa bahwa ibuku dulu nggak benar, maka dia akan, yaitu cara pembalasan dendamnya akan jauh lebih baik, karena dia akan berusaha menunjukkan bahwa aku bisa menjadi seorang wanita yang lebih baik, tidak seperti ibuku dulu, kayak gitu teman-teman. Jadi secara garis besar itu dia kira-kira dampak dari keluarga yang broken home kepada anak teman-teman. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang berpengaruh teman-teman, tapi sekali lagi ini bukan judge ya teman-teman. Jadi tidak harus selalu kayak gitu, hasilnya, resultnya tidak harus seperti begitu, karena faktornya itu banyak sekali. Tidak hanya yang seperti saya sampaikan tadi, tetapi faktor lingkungan itu juga bisa berpengaruh, faktor teman atau faktor perubahan ketika habis broken home terus keluarganya mungkin dipulihkan, bisa lebih baik, itu bisa jadi pengaruh juga. Terus yang paling penting adalah faktor spiritual teman-teman, faktor rohani itu adalah sangat-sangat berpengaruh besar untuk karakter seseorang untuk berubah menjadi lebih baik teman-teman.